Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Rohis Gorontalo untuk membagi info Islami. Semoga menginspirasi Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info selanjutnya Rohis Gorontalo. Bagi umat Islam di Indonesia, Idul Fitri hari raya terbesar, termeriah, terbahagia bersama keluarga dan sesama umat Islam. Suasananya berbeda dengan suasana di negara-negara lain. Lalu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW saat merayakan Idul Fitri? Sebagai hari terbesar, umat Islam Indonesia menggelar berbagai macam perayaan seperti takbir keliling dan perayaan lainnya khas Indonesia. Bahkan Idul Fitri telah membentuk aneka tradisi dan budaya bagi umat Islam di Indonesia. Misalnya tradisi mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Semua itu dilakukan untuk menyambut dan merayakan hari raya Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW merayakan Idul Fitri atau 1 Syawal sebagai kemenangan bagi umat Islam? Dijabarkan dalam buku How Did the Prophet and His Companions Celebrate Eid. Rasulullah SAW dan umat Islam pertama kali menggelar perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi atau usai Perang Badar. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pertama, membaca takbir. Hal itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir, membesarkan nama Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu. Semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur. Kedua, memakai pakaian terbaik. Pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW mandi, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. Kisah ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim. Yang ketiga, memakan sebelum sholat Idul Fitri. Salah satu yang diharamkan berpuasa adalah hari raya Idul Fitri. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa berniat tidak puasa di hari raya Idul Fitri itu pahalanya seperti orang yang berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang. Selanjutnya, sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW biasa memakan kurma dengan bilangan yang ganjil 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada waktu Idul Fitri Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Keempat, Nabi melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Rasulullah mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri biasanya matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 2 meter. Hal ini dimaksud agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kelima, Rasulullah SAW mendatangi tempat kedamaian. Suatu ketika saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW menemani Aisyah radhiyallahu anhu
mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng. Bahkan saking asiknya, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim, Aisyah sampai menjengukkan atau memunculkan kepala di atas bahu Rasulullah, hingga dia bisa menyaksikan permainan itu dari atas bahu Rasulullah dengan puas. Keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah para sahabat. Hal ini dengan bentuk silaturahmi saling mengunjungi saat hari raya Idul Fitri. Tradisi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitu juga sebaliknya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Hal ini juga terjadi saat hari raya Idul Fitri di Indonesia. Begitulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam merayakan Idul Fitri. Halo sahabat Terus Gorontalo, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga menginspirasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.